Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Biarlah kita selalu mengingat akan setiap perintah-perintah Tuhan untuk setiap kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita percaya kalau kita mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan, maka kita percaya ada jaminan kebahagiaan, damai sejahtera yang senantiasa terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin berbeda-beda tempat, tapi kita percaya kita sudah disatukan oleh Roh Kudus menjadi satu hati untuk kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Sama-sama lakukan pujian ini. Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya.
setiap jaminan firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau pasti berkarya dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa kami akan tetap terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin kalau kami berjalan di jalannya Tuhan, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dan ragu. Karena hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami mau lebih lagi memuliakan Tuhan, memuji Engkau. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi ibadah kami, berkati kami semua Tuhan. Satukan roh kami, biarlah kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Dan segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagi nama Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman kehidupan, firman Allah yang bisa mengubahkan hidup kita, dan kita jadikan bahwa Yesus, sungguh Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Haleluya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Inilah doa dan pengharapan kami, Tuhan, bahwa kami rindu hidup kami berarti di hadapan Tuhan maupun bagi manusia. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami selalu berada dalam jalan-jalan-Mu, karena kami percaya kalau kami hidup bersama Tuhan, hari lepas hari kami boleh menikmati akan kasih setia Tuhan, firman Allah yang menjadi
pedoman dan petunjuk dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa firman Allah itu adalah hidup dan berkuasa, mampu mengubahkan setiap kehidupan kami, dan kami akan menikmati sukacita mengalir terus dalam hati kami, hingga kami boleh menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah ketika kami berpegang teguh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk dengar firman-Mu, dan kami percaya pengurapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, nyatakan kehendak Tuhan bagi kami semua, dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini tanggal 22 Februari dan merupakan minggu terakhir dari bulan Februari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan buat kita semua, penyertaan-Nya yang memampukan kita sampai pada saat ini. Kuasa dan kemurahan Tuhan, itulah yang menolong kita melewati hari lepas hari. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan izinkan yang pahit untuk menolong kita. Ada banyak macam makanan dan minuman yang pahit, tapi disukai orang. Di antaranya adalah kopi. Banyak orang suka kopi pahit tanpa gula. Sebagian orang suka pakai gula, tapi ada banyak yang suka minum kopi tanpa gula. Ada cerita sejarah tentang penemuan kopi, tapi cerita sejarah ini belum bisa dipastikan karena ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa penemu dari kopi ini adalah bernama Kaldi, seorang penjaga kambing di Ethiopia. Suatu kali ketika dia menjaga kambing-kambingnya, dia melihat reaksi kambingnya yang menjadi bersemangat, melompat-lompat setelah memakan biji-bijian yang dia belum tahu namanya apa. Biji-bijian itu seperti buah ceri. Lalu Kaldi membawa biji-bijian ini kepada seorang biarawan. Tapi sang biarawan itu melempar biji itu ke dalam api. Ternyata ketika terbakar, biji kopi itu memunculkan bau harum. Dan biarawan itu kemudian mengambil dan menambahkan air pada biji kopi itu. Efeknya yang membuat semangat, membuat kopi menjadi minuman yang dimanfaatkan untuk membuat tetap terjaga ketika doa malam. Ini hanya satu versi cerita sejarahnya saja, saudara. Masih ada cerita versi yang lain. Tapi intinya bukan soal sejarah kopi. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang makanan dan minuman yang pahit. Sebenarnya secara alamiah, reaksi kita terhadap makanan atau minuman pahit adalah menolak. Tapi biasanya karena khasiat dari makanan atau minuman itu, maka kita akan rela memakan atau meminumnya. Ada orang suka makanan pahit, misalnya sayur pahit. Di Sulawesi Utara terkenal dengan sayur pahitnya. Tapi walaupun pahit, orang-orang suka memakannya. Walaupun tidak semuanya. Ada juga orang yang tidak suka. Di Jawa ada jamu. Jamu rasanya pahit. Walaupun ada juga yang manis karena dicampur dengan gula aren. Tapi jamu yang pahit diminum oleh banyak orang. Dan satu lagi contoh adalah obat. Obat rasanya pahit, tapi diminum karena diperlukan untuk menangani penyakit tertentu. Walaupun pahit, makanan atau minuman itu ternyata bisa dinikmati. Baunya yang harum, rasanya yang khas, dan khasiatnya yang baik membuat orang suka untuk mengkonsumsinya. Apa yang terasa pahit tidak membuat orang menghindarinya, justru memilihnya. Dalam hidup ini, saudara,
terkadang ada situasi pahit yang diizinkan Tuhan dengan tujuan untuk menolong kita. Kita perlu menyadari bahwa situasi yang pahit belum tentu adalah hal yang buruk, karena situasi yang pahit bisa membawa kebaikan bagi setiap kita. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua tertulis, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Di sini bangsa Israel diberitahukan akan satu kebenaran tentang mengapa mereka diizinkan Tuhan melewati padang gurun. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi dalam jangka waktu yang lama, 40 tahun. Situasi padang gurun itu bagaikan situasi yang pahit. Ada hal-hal yang sangat sulit bagi mereka untuk dihadapi. Tapi Tuhan punya maksud untuk menolong mereka. Dan inilah hal yang pertama yang kita pelajari di sini, saudara. Bahwa Tuhan izinkan yang pahit untuk menolong kita bertumbuh dalam iman yang benar. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun merupakan kondisi yang pahit. Di sana ada panas terik. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya membangun tenda-tenda. Dan mereka harus menghadapi banyak tantangan di sana. Ketiadaan air, kekurangan sumber bahan makanan. Tapi situasi itu diizinkan Tuhan untuk mereka alami dan rasakan dengan tujuan supaya mereka bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan, supaya mereka mengandalkan Tuhan, supaya mereka mengenal akan Tuhan. Justru dalam situasi padang gurun itu, mereka sebenarnya melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan dinyatakan. Karya ajaib Tuhan termanifestasikan di depan mata mereka. Setiap hari mereka mendapatkan manna, roti yang turun dari langit. Setiap pagi mereka memungutnya, seperti butiran-butiran kecil yang berwarna putih. Mereka mengumpulkannya dan mengolahnya menjadi adonan roti. Itu terjadi setiap hari. Situasi padang gurun, situasi pahit, dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman mereka, membentuk sikap mereka menjadi sikap orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ada beda antara anak yang manja dengan anak yang digembleng melalui berbagai kesukaran. Anak yang manja tidak merasakan kesusahan. Segala sesuatu disediakan, piring yang kotor dicuci oleh pembantu, pakaian ada yang menyetrika, segala sesuatu tersedia, mau ke sekolah diantar pakai mobil yang mewah. Sementara anak yang tidak dimanja, mendapatkan perlakuan berbeda, segala sesuatu harus dia usahakan sendiri, walaupun terkadang mendapatkan pertolongan dari orang tuanya. Anak yang tidak dimanja ini digembleng supaya mandiri, supaya bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hasilnya berbeda, saudara. Anak yang manja dengan anak yang tidak dimanja punya sikap yang bertolak belakang. Yang manja cenderung merasa harus diperhatikan dan harus selalu dituruti. Tapi yang tidak dimanja menjadi pribadi yang baik, yang tangguh, yang kuat dan kokoh dalam segala keadaan. Bukan tanpa tujuan, Tuhan izinkan yang pahit bagi bangsa Israel, sehingga mereka melewati situasi padang gurun dalam waktu yang sangat lama. Tuhan punya tujuan untuk menggembleng mereka, supaya mereka menjadi kuat, tangguh, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya dalam segala situasi dan keadaan. Dalam Kejadian 50 ayat 20, di situ tertulis, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat ini merupakan perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf menyatakan di sini, dalam kalimat bahasa yang lain, kita bisa menyimpulkan bahwa Yusuf menyadari apa yang telah terjadi adalah seizin Tuhan untuk satu maksud yang besar. Kita semua mungkin sudah tahu bagaimana kisah Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual kepada para saudagar. Para saudagar itu kemudian menjualnya ke Mesir. Di Mesir dia menjadi seorang pelayan, lalu difitnah dan dipenjarakan. Tapi pada akhirnya dia menjadi wakil Firaun yang memerintah atas seluruh negeri Mesir. Inilah saudara yang terjadi ketika Tuhan izinkan yang pahit. Tuhan izinkan yang pahit itu. Hal yang kedua di sini, untuk menolong kita menggenapi rencananya. Ketika situasi pahit itu terjadi, Yusuf tidak mengerti. Dan dia banyak bertanya-tanya. Tapi semua itu dia lalui dengan tetap setia kepada Tuhan. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan bisa membalikan semuanya itu menjadi kebaikan untuk menggenapkan rencananya atas setiap kita. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang membenci saudara, orang tuamu tidak memperhatikan, saudara-saudaramu cuek dan tidak mempedulikan, bahkan ada bulian di masa kecil saudara, ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah satu kebenaran ini, bahwa Tuhan izinkan yang pahit untuk menolong saudara menggenapi rencananya yang baik dan indah. Terkadang kita tidak mengerti, tapi pada saatnya kita akan mengerti akan rencana Tuhan. Di balik pergumulan ada pertolongan Tuhan. Di balik situasi kepahitan ada yang manis Tuhan sediakan. Berbagai lembaga survei melakukan penelitian terhadap sejumlah responden dan mereka menemukan angka yang kurang lebih sama, yaitu bahwa sekitar 80% orang mengalami stres ketika mengalami situasi pahit. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, ada keadaan-keadaan yang begitu menekan, cenderung orang cepat mengalami stres dan sekitar 15% mengalami depresi. Penemuan dalam survei ini tidak berlawanan dengan kenyataan yang tertulis dalam Alkitab tentang bangsa Israel. Ketika mereka berada di padang gurun, mayoritas dari bangsa Israel mengalami stres. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka marah kepada Musa. Mereka marah dengan keadaan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka harus melalui padang gurun. Mereka tidak bisa memahami rencana Tuhan. Yang ada, mereka melihat kenyataan di depan. Dan karena itu mereka marah, kesal, bersungut-sungut, komplain, dan mengeluh atas apa yang terjadi. Sebagai orang-orang percaya yang mengerti akan firman Tuhan, kita perlu bersikap benar ketika mengalami situasi pahit. Jangan biarkan stres menguasai hati kita. Jangan sampai depresi melingkupi pikiran kita. Mari sadari saudara, bahwa kalau Tuhan izinkan yang pahit untuk kita alami, berarti ada maksud baik yang Tuhan sediakan buat kita. Hal yang ketiga saudara, Tuhan izinkan yang pahit untuk menolong kita jadi sempurna. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 tertulis, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Situasi pahit yang Tuhan izinkan merupakan ujian terhadap iman kita, dengan satu tujuan, yaitu membuat kita jadi sempurna. Sesuatu yang sempurna biasanya harus melalui proses
yang sulit, saudara. Emas murni itu sempurna dan harus melalui proses pembakaran, proses yang panas, yang tidak mengenakan kalau dilihat dari sudut pandang si emasnya. Untuk melatih seorang olahragawan dan membuatnya mencapai prestasi tertinggi, prestasi yang sempurna, olahragawan itu harus digembleng sedemikian rupa, mengalami proses yang sulit untuk membuat dia menjadi kuat stamina, terampil dan ahli, serta menguasai olahraga yang dia tekuni. Dalam kehidupan rohani kita demikian juga, saudara. Iman kita tidak akan pernah menjadi sempurna kalau tidak bisa melewati ujian demi ujian yang ada. Ujian itu bisa kita alami setiap hari, di rumah kita, di tempat di mana kita berada, di lingkungan pergaulan, di lingkungan studi, di tempat kerja kita. Ujian demi ujian iman itu harus kita hadapi dengan sikap benar, yaitu tekun menghadapi semuanya, supaya diri kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana respon kita pada kebenaran firman Tuhan? Mari tetap kuat dalam setiap keadaan. Bersyukur dalam situasi yang pahit. Jangan marah kepada Tuhan, tapi naikkan syukur kepadanya. Tuhan telah berbuat baik kepada kita, dan Tuhan akan selalu berbuat baik di hari-hari di depan kita. Percaya selalu kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sehingga kita tidak menyerah dan tidak putus asa dalam situasi yang kelihatan dan terasa pahit. Ada satu ayat yang sangat luar biasa yang menjadi pegangan buat kita, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Situasi yang pahit itu bagaikan pencobaan yang terjadi, saudara, atas kita. Tapi kita perlu menyadari dan mengerti bahwa pencobaan, tantangan, situasi pahit itu adalah pencobaan biasa. Situasi yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita. Dan karena itu Dia tidak akan memberikan cobaan atau ujian atau keadaan yang melebihi kekuatan kita. Dalam segala situasi yang terjadi, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung semuanya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala situasi yang terasa pahit dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana baik buat kita. Tuhan bermaksud untuk membentuk iman kita sehingga lebih kuat. Tuhan mau kita jadi sempurna, dan Tuhan mau membawa kita masuk dalam rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa situasi yang pahit Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk menolong kami memiliki iman yang benar, membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah, dan membentuk kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar dalam situasi-situasi yang terasa pahit bagi kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap teguh dalam iman, tetap percaya dan tetap setia, tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu bersabar dan bersyukur di dalam segala keadaan, dan tetap mengandalkan Tuhan, karena Engkau Tuhan sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami. Kami percaya kami tidak dibiarkan, kami tidak ditinggalkan,
karena Engkau Tuhan selalu bersama, memberi kekuatan dan pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang lemah, sedang kehilangan semangat, terikat kuasa kegelapan, yang sedang dalam masalah persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.